Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik, yaitu tema 2. Kita masih pada bermain di lingkunganku pada subtema yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Lagu itu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan dalam lagu itu dinamakan dinamik. Nah, bagian lagu yang diberi tanda dinamik itu perlu diperhatikan. Nah, selain dinamik, dalam bernyanyi kita juga harus memperhatikan iramanya. Nah, irama adalah panjang dan pendeknya nada dalam lagu. Jadi, irama dan dinamik inilah yang dinamakan pola irama lagu. Jadi, saat kalian bernyanyi, kalian itu pasti akan menemukan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, tekanan itu dinamakan dinamik. Kemudian, selain dinamik, kalian juga memperhatikan iramanya ya saat bernyanyi. Kemudian, di sini ada lagu Berdayung yang kemarin saya sudah nyanyikan pada pembelajaran pertama. Nah, di sini ada tanda seperti ini anak-anak. Ada tanda bergelombang seperti ini. Ada tanda lurus seperti ini. Ini maksudnya apa? Itu maksudnya adalah tanda garis lurus itu adalah diberi nada atau dinyanyikan secara keras, secara kuat. Sedangkan kalau bergelombang seperti ini atau kalau tidak bergelombang bisa dengan garis putus-putus itu dinyanyikan secara lembut ya, secara lembut. Tetapi jika garisnya itu tidak ada atau barisnya tidak ada bertanda seperti ini, tidak ada tandanya, lah itu dinyanyikan secara biasa ya. Ingat, jika garisnya bergelombang seperti ini, maka itu dinyanyikan secara lembut. Tetapi kalau garisnya lurus, itu pasti dinyanyikan secara keras. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Menurut kalian, dari ciri-ciri yang sudah disebutkan seperti ini, benda apa yang dimaksud? Nah, benda yang dimaksud itu adalah kertas. Jadi jika ada pertanyaan, aku sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Kemudian, aku juga bisa dilipat, bisa berbagai bentuk seperti bentuk burung, bentuk pesawat. Nah, itu dinamakan kertas. Jadi, benda yang dimaksud itu adalah kertas. Benda itu ada yang permukaannya kasar dan halus. Contohnya, jika permukaan yang kasar itu ada kulit salak, sedangkan untuk yang permukaannya halus itu ada kapas. Sedangkan benda yang ada juga yang bentuknya tetap dan berubah. Contohnya, seperti bentuk kursi itu bentuknya pasti tetap meskipun kalian tarik, kalian pindah kemanapun tempatnya itu pasti bentuknya tetap. Sedangkan air yang ada di botol itu pasti berubah bentuknya menjadi seperti gelas jika dituangkan ke dalam gelas. Jadi air itu jika ada di dalam botol kemudian diubah ke dalam bentuk gelas, itu bentuknya pasti akan gelas. Kalau botol air yang ada di botol itu kalian ubah ke dalam bentuk mangkuk, maka bentuknya akan menyerupai sama seperti mangkuk. Benda-benda di sekitar kita itu ada berbagai macam, ada mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar itu antara lain ada batu, pasir, dan kulit pohon. Sedangkan contoh benda yang basah adalah air. Selain air sebenarnya ada yang membuat kita basah, yaitu misalnya ada bensin, seperti itu. Kemudian, benda yang memiliki permukaan halus antara lain itu ada kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda sendiri juga beragam, ada bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah.
Nah, contohnya ini ada bentuk pensil dan kertas. Akan selalu tetap walaupun dipindah ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menjadi botol. Nah, di sini ada kata, kita cari sama-sama artinya. Halus. Halus itu memiliki makna atau arti licin, lembut atau tidak kasar. Jadi kalau misalnya ada kata halus itu artinya apa? Ya, artinya adalah licin, lembut atau tidak kasar. Sedangkan kalau kasar berarti kesat atau tidak halus. Kemudian ada basah. Nah, itu mengandung air artinya. Kemudian kalau tetap, tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Jadi tetap itu tidak merubah apapun, entah itu keadaan atau bentuknya tidak berubah. Sedangkan kalau kata berubah itu artinya berbeda dari semula. Nah, seperti kalau kalian menaruh gelas tadi, air dari gelas tadi itu diubah ke botol. Nah, itu bentuknya akan menyerupai botol. Jadi kan berubah, tidak menyerupai gelas lagi. Nah, itu bisa berbeda dari semula. Nah, masih ingatkah kalian tentang perkalian kemarin? Nah, perkalian sendiri itu adalah penjumlahan secara berulang. Nah, di sini ada gambar batu. Di sini ada gambar batu. Nah, batunya ada berapa? Kita hitung sama-sama. Yaitu kita untuk mempermudahnya, kita ubah dulu ke penjumlahan. Kemudian kita lihat, ini ada 3. 1, 2, 3 ya, ada 3. Kemudian di sini juga ada 3. Di sini juga ada 3. Dan di sini juga ada 3. Nah, jumlah 3-nya ada 3 kan, setiap kotak ini batunya ada 3. Nah, kita lihat ada berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ada 4 kotak. Kemudian yang sini kita isi satu kotak itu isinya ada berapa? Yaitu ada 3 tadi. Langsung kita tulis 4 dikali 3 itu adalah 12. Nah, kemudian hasilnya, nah, kemudian sini tadi 12. Kemudian di sini ada contoh lagi ya, ada contoh lagi. Di sini kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Di sini dan ada satu kotak itu ada 3. Ya, ada 3. Kemudian kotaknya ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Langsung kita tulis. Nah, di dalam satu kotak itu ada berapa? Ternyata satu kotak ini ada 3 lilin. Nanti langsung saja kita kalikan 6 kali 3. Itu hasilnya adalah 18. Kalau dihitung satu-satu jumlahnya 18. Nah, langsung kita ke bulannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata satu kotak ini hasilnya 5. Dan sedangkan kotaknya ada 2. Berapa hasilnya? Kita tulis di sini. Kotaknya tadi ada 2. Kemudian satu kotak itu isinya berapa? Satu kotak itu isinya ada 5. Langsung kita tulis. Nah, 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10. Nah, jika dihitung satu-satu jumlahnya pasti 10. Kemudian ini ada boneka. Boneka itu satu kotak ada berapa? Satu kotak ini jumlahnya kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3. Jadi satu kotak itu nilainya adalah 3. Kemudian kotaknya sendiri juga 3. Langsung saja kita tulis 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, itu ada contoh dari perkalian. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian lihat dulu satu kotak itu nilainya berapa. Kemudian kotaknya yang ada di maksud itu ada berapa. Langsung kita tulis yang di depannya. Ingat, untuk kotaknya, ke seluruh kotak ini jumlahnya kita tulis depan. Kemudian baru yang di dalam kotak itu, satu dalam kotak itu kita tulis di sini. Jadi di sini adalah jumlah seluruh kotak. Di sini adalah jumlah benda yang di dalam satu kotak, dan di sini adalah hasil dari perkalian yang ini. Nah, di sini ada contoh lagi. Doni membeli sebuah kelereng. Nah, kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Nah, jika ada soal seperti ini, kalian diminta untuk menulis kalimat matematikanya. Yang harus kalian lakukan, kalian harus menjumlahkan seperti ini. Nah, 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kenapa seperti ini? Karena ada di dalam 4 kantong.
Nah, setiap kantong, nah satu kantong yang pertama nilainya 7. Langsung kita hitung 4 kali 7. Nah, contoh seperti ini itu adalah contoh dari kalimat matematikanya. Tentukan untuk hasilnya ya 4 kali 7, yaitu 28. Nah, itu hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada teks bacaan. Mari kita baca sama-sama. Kalau adik tuangkan ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, air itu adalah contoh dari benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Wadah apapun pasti air itu akan mengikuti wadahnya. Benda cair, entah itu oli, entah itu kecap, pasti bentuknya akan mengikuti benda wadahnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Yang pertama tadi kita belajar tentang perkalian. Jika perkalian, kalian harus menjumlah semuanya dulu dalam bentuk kalimat matematikanya. Yang depan itu untuk mengisi jumlah seluruh kotak, ya. Kemudian yang angka belakang itu kalian tulis untuk benda dalam satu kotak itu berapa. Nah, untuk hasil akhirnya adalah hasil dari perkalian itu. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang dinamik, yaitu tekanan dalam lagu. Ada tekanan kuat, ada tekanan yang rendah atau lemah. Nah, kemudian tadi kita juga belajar tentang benda-benda cair, yaitu ada air, dan macam-macam benda juga, bentuknya bisa beragam, bisa tetap, bisa berubah. Kemudian permukaannya bisa halus, bisa kasar, bisa lembut, seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya ke Bu Gigi. Bu Gigi akan menjawab pertanyaan dari kalian. Tetap semangat anak-anak. Dan Bu Gigi mohon maaf bila selama mengajar ada kesalahan. Sekian pembelajaran Bu Gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.